Segala puji syukur kita naikkan kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Allah kita yang hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu ya Bapa, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Sembah-sembah kami buat Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah Engkau ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bersama kembali naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Roh-Mu bekerja. Amin Bapa. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, Allah kami yang berkuasa. Lidah kami ya Bapa tak henti-hentinya menyembah-Mu. Ya Yesus, kami sembah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Naikkan pujian sembah kita buat Allah kita. Haleluya Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan, Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Kerinduan hati kami Bapa, keinginan hati kami ya Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Perjalanan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami terima di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati apapun itu ya Bapa. Semua atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati semua umat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Allah yang Maha Kuasa. Kami buka ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sukacita pagi hari ini kita kembali bersama-sama ibadah. Menaikkan puji syukur kita kepada Allah kita. Alam semesta melukiskan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan.
Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, amin. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, nama-Mu besar dan termulia. Layaklah kami puji dan sembah ya Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Raja di atas segala raja, dan nama-Mu besar termulia. Puji Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri. Yang pujian bila zaman yang berlalu pada hari kiamat. Bila sangkakala Allah terdengar, ada nama kita terdapat di dalam surga. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang itu selamat berkeliling katanya, Allah namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Amin. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, kalau namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala,
Bila bunyi sangkakalaku ada, bila bunyi sangkakalaku ada, bila bunyi sangkakalaku ada. Amin. Betapa bahagianya bila bunyi sangkakala nama kita ada di sana. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, dari ketinggian tahta-Mu, Engkau menyelidiki setiap hati kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Sebut namanya. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu, amin, di hadapan-Mu. Kiranya ya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya ya Tuhan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan
di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaan kami, kebahagiaan di hadirat, kebahagiaannya kebahagiaan di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kerinduan hati kami boleh setiap saat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami masih di tempat kami masing-masing. Saya percaya dan sungguh percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kami dimanapun keberadaan kita. Bapa yang di surga, kami sungguh mau memahami dan mengenakan kebenaran-Mu yang berasal dari pikiran-Mu dan hati perasaan-Mu yang semakin hari semakin kami bisa dekat-lekat dan menyatu dengan Engkau dan merubah pola pikir kami menjadi dalam kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh luar biasa hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Saya mau share satu tema yang luar biasa, yang menjadi mutlak bagi kita untuk memulihkan di mana Adam sudah gagal. Itu temanya adalah The Shape of God's Image. The Shape of God's Image. Wujud. Wujud. Citra diri Allah. Keserupaan yang kita harus capai ini tanpa tidak ketaatan kita mustahil, Bapak Ibu. Oleh sebab itu di subtema kita akan pelajari tentang ketaatan hari ini. Mari kita buka kitab Roma pasal 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Kita semua ini akan pelan-pelan mempelajari sehingga kita bisa mendapat pencerahan bahwa rupanya begitu. Sehingga kita bisa merubah diri kita. Semakin hari kita semakin menyatu dengan Roh Kudus, agar kita bisa dibimbing dan dituntun mengarahkan kita ke dimensi ilahi. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita buka Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Mari kita perhatikan kata ketaatan. Dan bahasa Yunani adalah
Hupakoe. Hupakoe terdiri dari dua kata, yaitu hupo dan akoe. Akoe itu artinya hear, listen to, hear. H-E-A-R, hear. I hear you talk. I hear you command me. I hear. Hear itu adalah, kalau catatan saya ini digunakan saat kita mendengarkan suara, bukan karena kita ingin mendengarkan suara itu, melainkan kita tidak mau memang harus mendengarnya. Seperti Abraham saat itu dipanggil sama Elohim Yahweh bahwa Abraham, Abraham. Langsung dia tidak mau mendengar suara itu. Sedangkan listen to untuk menggambarkan saat kita benar-benar mendengarkan sebuah suara dengan penuh perhatian. Jadi sehingga lebih cocok memang bahasa Inggris di sini adalah hear, akoi adalah hear, yang kita bisa akan, kalau kita mempunyai pola pikir ilahi, kita akan mendengar suara Roh Kudus. Jadi ketaatan ini adalah mutlak. Sedangkan hupo adalah under here. Jadi yang dimaknain sama kitab-kitab yang terjemahan bahasa Inggris adalah obey, ketaatan, obedience, ketaatan, ada suatu kata benda. Ketaatan satu orang di sini menggambarkan adalah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Semua di sini dalam bahasa Yunani bukan pantas. Seperti Yesus mati di atas kayu salib dan menebus semua ciptaannya di dunia ini. Itu bahasa Yunani adalah pantas. Sedangkan semua orang, semua di sini adalah poloi, yang berasal dari akar kata polus. Jadi menggambarkan many, bukan semua tapi many, banyak, yaitu kumpulan banyak orang. Kumpulan banyak orang, bukan pantas, tapi kumpulan banyak orang menjadi orang benar. Ayat ini sungguh kita harus perhatian Bapak Ibu, bahwa sungguh kita harus benar-benar menjadi orang benar. Tapi di ayat ini kebanyakan orang atau kumpulan banyak orang menjadi orang benar, itu adalah status kita. Kita berstatus di tempat posisi yang sudah benar oleh karena penebusan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita, Bapak Ibu dan saya dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus meresponin anugerah yang telah diberikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak boleh, Bapak Ibu, parkir di tempat saja sehingga kita secara pasif menerima, wah, ayat ini udah menyatakan kita menjadi orang benar. Belum, kita hanya berstatus, tapi belum berkeadaan benar-benar benar. Artinya kita harus aktif merespon anugerah dan memperjuangi hidup kita. Penting sekali Bapak Ibu. Di dalam kekristenan, saya mau share betapa pentingnya
kita bisa memperbaiki, memulihkan manusia batinia kita. Inumen. Itulah yang akan dapat kembali ke kerajaan Allah. Bukan tubuh dan jiwa kita dan kesadaran kita yang di jiwa ini akan dikuburkan. Sedangkan di inumen kita memiliki satu unsur kehidupan yang kita akan kembali ke kerajaan Allah. Oleh sebab itu ketaatan adalah langkah penting bagi kita sebagai umat Kristen. Tanpa kita nurut apa yang diceritakan, apa yang dinasihati oleh Tuhan Yesus, apa yang merupakan ketetapan, apa yang merupakan perintahnya, tidak immediately, langsung, directly kita bertindak, belum kita belum menjadi orang Kristen. Kita belum jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Apalagi kita masih memiliki pikiran yang masih berbicara orang lain, berbicara gosip. Tidak perlu Bapak Ibu. Itu adalah gosip di dunia ini. Adalah sampah-sampah dunia yang masuk ke dalam kognitif kita. Gak perlu Bapak Ibu. Sudah apa yang dia lakukan, sudahlah. Kita tetap diam. Tapi kita fokus kepada Kristus. Sebab orang Kristen standar hidupnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, manusia, dan konsekuensinya. Kita lihat di Kejadian 2 pasal 16. Saya baca. Lalu Tuhan Allah Elohim Yahweh memberi perintah ini kepada manusia. Manusia itu bahasa Inggrisnya the man, manusia. Bahasa Ibrani adalah ha-Adam. Elohim Yahweh memberi perintah. I commanded, terjemahan KJV. Jadi ada kata kerja perintah, commanded, terdapat di kitab Kejadian 25 kali. Di kitab Kejadian kata perintah ada 25 kali. Tetapi di kitab Kejadian awal ini adalah satu-satunya tempat di mana narasi memperkenalkan perintah ilahi. Wow, perintah ilahi, a divine command. Jadi ini awal ini mula-mula ini di Kejadian 2:16, nanti kita lihat di Kejadian 3:11. Bahwa ini merupakan direct command dari Elohim Yahweh. Ini merupakan perintah ilahi. Dengan formula, dengan rumus bahwa Tuhan Allah memerintahkan. I commanded. Lalu kita akan melihat ayat 17 menyatakan dua hal penting kepada manusia. Di sinilah kita lihat perintah ilahinya. Jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertama, kenapa begitu? Lalu kedua, pastilah engkau mati. Di ayat 17 ini, Kejadian 2 ayat 17. Pastilah engkau mati kalau kamu disobeying saya. Makna mati di sini, manusia akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dari Allah selama-lamanya.
sungguh menyedihkan. Sebab manusia, Adam dan Hawa, akan diusir, Kejadian 3:23. Oleh sebab itu, ketidaktaatan satu orang, Adam, manusia, semua orang telah menjadi berkodrat dosa atau sinful nature. Kita perhatikan Elohim Yahweh di awalnya di Kejadian 1 tidak sebut namanya Adam, tapi dia hanya menyatakan manusia seperti di kitab Kejadian 2 ini. Kenapa? Karena disobeying terhadap Elohim Yahweh, kita bisa terpisah dari Allah selama-lamanya. Bahkan di Roma 9 ayat 18 dicatat aja. Karena disobeying, kita berkeadaan di penghukuman. Wow, seru kalau bahasa Inggris disebut penghukuman itu adalah condemnation. Bahasa Yunani adalah kata krima, itu salah satu kata kutuk. Kata krima, condemnation, penghukuman di Roma 9:18. Kenapa? Karena manusia, Bapak Ibu, karena manusia telah disobeying. Artinya di sini, karena manusia telah melanggar perintah ilahi, dan manusia dan keturunannya sudah tidak bisa dipulihkan lagi inemen dia, yaitu manusia batinnya. Sebab manusia telah memiliki batu sandungan di dalam inemennya, atau roh perbudakan sudah patuh akan kuasa kegelapan. Manusia lebih cenderung hidup menurut daging sampai Yesus yang dinubuatkan akan dilahirkan atau datang di Roma 5 ayat 19 menyatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita ada harapan lagi bagi kita semua untuk memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Yesus 2000 tahun yang lalu, dia dengan setia dan taat mati di atas kayu salib. Dan kemudian seperti yang tadi saya bilang di pasal 3 ayat 11, ini ayat juga merupakan perintah ilahi. Dengan firman-Nya, saya baca aja, saya kutip sedikit di sini, yaitu apakah engkau makan dari buah pohon? Yang dimaksud Tuhan di sini adalah pohon pengetahuan yang kularang engkau makan itu. Kami lihat, kita akan lihat di terjemahan KJV lebih menarik. Hast thou eaten of the tree? Apakah engkau makan dari buah pohon itu? Wherefore I commanded. Di terjemahan baru tidak ada kata perintah, tapi di KJV ada, di mana ada perintah ilahi. I commanded that you should not eat. Sesungguhnya kamu harus tidaknya makan buah itu.
Oleh sebab itu dengan implisit, artinya sangat jelas, di sini ada menyatakan satu kata, perintah ilahi. Perhatikan betapa pentingnya kata perintah yang merupakan perintah ilahi, bahwa manusia harus obey, taat, selalu shema, mendengar suara Tuhan, supaya kita betul-betul bisa langkah dalam kehendaknya. Itu penting sekali. Itu juga mutlak bagi Adam di Taman Eden. Sebab di Taman Eden itu satu-satunya syarat bahwa mereka harus taat saat di surga. Termasuk kita nanti di LB3. Kita harus taat, tapi kita mempelajari di sini dulu agar kita betul-betul nurut apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak ada kata-kata iman atau kerendahan hati saat itu loh, saat eranya Adam, atau kasih. Tetapi ketaatan manusia termasuk atas segala, taat. Dan merupakan kata kunci terpenting di eranya manusia, hak Adam saat itu. Sehingga tuntutan dan otoritas Allah yang tertinggi adalah kebutuhan akan ketaatan manusia sebagai satu-satunya hal untuk menentukan kekekalan hidupnya menjadi saudaranya Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan manusia sebagai umat pilihan, mentaati adalah salah satu hal yang sangat penting dikerjakan. Penting sekali. Makanya kita yang punya telinga harus bisa mendengar. Penting sekali. Mari kita lihat di Alkitab, kitab terakhir yaitu kitab Wahyu, pasal 22 ayat 14. Di sana menyatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Wow, ini kembali ke rancangan semula lagi. Tapi di terjemahan KJV lebih jelas. Kita akan lihat bahwa blessed are they that do his commanded. Di sini terjemahan baru menyatakan yang membasuh jubahnya. Tapi di KJV menyatakan do his commanded, that they may have a right to the tree of life. Sehingga mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Di KJV ada do his commanded. Dalam bahasa Yunani, do adalah poieo, P-O-I-E-O, poieo. Di sini artinya melakukan atau bertindak. Begitu seperti Abraham. Langsung Abraham menyaut Tuhan dan diperintahkan dia untuk sembelih satu-satunya anak yang terkasih, dan dia laksanakan. Dia bertindak langsung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam ketaatan yang sungguh kita pahamin bahwa segala perintahnya, ketetapannya harus juga kita bertindak secara aktif. Bukan kita dengar, ya Tuhan, enggak, tapi kita harus aktif melakukannya. Seperti kebenaran yang kita dengar, kita harus lakukan, bertindak. Seperti Yesus saat itu menyatakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kamu
Kelegaan artinya anopauso, perhentian. Artinya di sini apa? Aku akan memberikan perhentian. Di sini perhentian adalah kata kerja. Saya akan melegakan kamu, kata Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah datang? Ini menjadi pertanyaan besar yang kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu ada satu kalimat menarik sekali. It is only obedience that give access to the tree of life and the favor of God. Hanya ketaatan ini yang kita diberi hak atas pohon kehidupan. Sehingga kita dengan ketaatan kita yang jujur, secara jujur, dan kita bertindak konsisten, kita akan kembalikan ke rancangan semula seperti Adam yang dia gagal karena disobedience, ketidaktaatannya. Sehingga gagalnya manusia pertama dalam pembentukan rupa yang berkualitas, atau gagalnya manusia mencapai kualitas manusia batiniannya, inumennya yang seperti dikehendaki Elohim Yahweh dan dalam rancangan Allah supaya kita bisa menjadi saudaranya Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus adalah sulung saudara kita. Lalu kita lihat, menarik, ketidaktaatan kita udah paham, seharusnya kita udah paham, dan ketaatan satu orang dan konsekuensinya, yaitu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Di Roma 9, seperti tertulis di Roma 5:19b, oleh ketaatan, obedience satu orang, yaitu Yesus, kebanyakan kumpulan banyak orang menjadi orang benar, berstatus menjadi orang benar, belum berkeadaan benar. Jadi ayat 19b ini, manusia harus mau tidak mau meresponin secara aktif. Kalau kita lihat di ayat 19b ini, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sebenarnya kita manusia, Bapak Ibu, saudaraku, dan saya, sudah menerima anugerah itu secara pasif. Yesus Kristus sudah menyelesaikannya. Dia yang aktif, kita yang pasif. Sekarang kita yang harus aktif menerima anugerah itu supaya kita bisa menjadi orang yang benar. Jika manusia berkehendak berada keberatan benar, seharusnya manusia mengupdate dirinya setiap hari serta meresponi anugerahnya secara aktif, yaitu manusia harus berjuang keras dengan sekuat tenaga akal budi kita terus menerus. Dan bahasa Yunani berjuang di sini adalah agonizeste. Sebenarnya saya membuat satu ilustrasi di mana di sini adalah salib, di sini ada salib, di sini zaman Eden, di Taman Eden. Oleh sebab itu mereka udah melanggar, oleh sebab itu mereka diusir. Sehingga apa, Bapak Ibu dan saudaraku? Akses ke Tuhan Allah itu menjadi terputus di perjanjian lama ini dan sebelumnya. Dan
pohon kehidupan itu tertutup rapat. Itulah konsekuensi ketidaktaatan Adam. Setelah salib, semua umat pilihan di perjanjian baru, karena bukan usaha kita loh, karena ketaatan Yesus Kristus telah mencapai kesempurnaan, sehingga kita harus saling mengasihi, sebab kasih itu kita bisa miliki karena dari Allah Bapa. 1 Yohanes 4 ayat 7. Jadi mengasihi itu adalah hukum utama bagi umat pilihan di perjanjian baru. Dan kita manusia yang masih berada di dalam kodak dosa itu harus ikut perlombaan. Nah, di salib ini pohon kehidupan itu ready, yaitu sudah terbuka, pintunya sudah terbuka bagi kita bisa akses ke sana. Itulah konsekuensi ketaatan, Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita hidup dalam ketaatan, dan itu merupakan orang Kristen yang hidup yang mutlak menjalaninya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita pelajari ketaatan. Kita lihat ketaatannya Yesus Kristus, kita akan sangat kagum. Bahwa di Filipi 2 ayat 8b dan 9a, bahwa menyatakan Yesus telah mati sampai telah taat. Yesus telah taat, obey sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah itu sangat meninggikan Yesus. Ibrani 5 ayat 89. Ibrani pasal 5 ayat 89. Dan sekalipun ia adalah anak, nah kita lihat Yesus telah belajar, karena dia juga belajar sebagai manusia 100% seperti Bapak, Ibu dan saudaraku dan saya. Dia juga belajar. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oleh sebab itu Yesus, datanglah padaku. Kita harus 3 syarat, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku menjadi muridku agar aku bisa bimbing, dan Bapak Ibu dan saya itu bisa belajar dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita Yesus 2000 tahun yang lalu betul-betul kita harus teladani kehidupannya, bukan kehidupan dunia ini yang musnah, yang sia-sia. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang, yang kebanyakan orang yang taat kepadanya. Paulus, akar kata Paulus, penebusan Yesus Kristus untuk memulihkan, atau adanya penebusan Yesus Kristus itu tujuannya untuk memulihkan atau mengembalikan ketaatan pada tempatnya, atau posisi yang tepat, posisi yang tepat, yaitu pada posisi yang benar. Kita sekarang berstatus menjadi orang percaya yang benar, atau umat pilihan berstatus benar. Sehingga umat pilihan berstatus benar, umat pilihan belum berkeadaan benar. Dan kewajiban kita harus meresponin anugerah sepanjang hidup kita, sampai kita tarik nafas terakhir. Ketaatan dalam keindahan keselamatannya, adalah usaha Tuhan
usaha Tuhan membawa manusia kembali kepada kehidupan taat. Kehidupan taat seperti rancangan semulanya, di mana Adam telah gagal taat, yaitu yang melalui hanya satu orang yang taat, Jesus Christ, yang dapat menerima kemuliaannya yang diinginkan oleh Allah Bapa untuk menjadi kita pengikut Tuhan Yesus, agar kita serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan kehendak Allah Bapa, hal yang penting bagi hidup kita yaitu hanya satu. Ingat, dan kita harus ingat bahwa ini penting sekali, bahwa ketaatan kita semua Bapak Ibu dan saudaraku adalah berstandar Yesus. Yesuslah teladan hidup kita. Ada 3 ketaatan yang kita harus perhatikan. Sesungguhnya ketaatan itu yang disebut sederhana, karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia secara aktif supaya kita orang Kristen betul-betul memiliki hidup yang sederhana, tapi kita sibuk dengan sendiri, sehingga membuat hidup ini sangat-sangat kompleks. Ketaatan yang sederhana yaitu Yesus mengasihi Bapa dan bawa aku, Yesus, melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan. Perintah direct, perintah langsung dari Bapa kepada Yesus. Yohanes 14:31. Yohanes 14:31. Yang penting di sini adalah seperti Yesus berkata kepada banyak orang saat Yohanes Pembaptis di penjara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar aktif. Kita harus serupa Yesus yang belajar taat dari apa yang dia derita. Maka pikul salib itu adalah hal yang penting. Ibrani 5 ayat 8. Ketaatan yang universal. Kita lihat surat Yohanes, Rasul Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 21. Ini penting sekali. Tanpa ini tidak mungkin kita manusia yang beriman. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Bukan mengasihi tapi tidak jujur dan tulus. Kita harus mengasihi sesama kita tanpa pamrih, tanpa kita punya agenda. Sehingga perintah di sini itu, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mutlak mengasihi saudaranya, adalah perintah ilahi yang harus kita taati berstandar Yesus, yaitu taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Ketiga adalah ketaatan yang tidak berubah, mutlak, atau ketaatan yang konsisten. Konsistensi hidup sebagai umat pilihan adalah mutlak menjalani kehidupan kekristenan sampai nafas terakhir kita masing-masing. Inilah komitmen kita, terutama pentingnya perihal akan ketaatan serupa Kristus. Sangat penting Bapak. Ketaatan bukanlah kita udah merasa taat selesai. Enggak, bukanlah satu titik. Ketaatan adalah satu garis linear yang kita harus taat. Besok-besoknya kita harus taat
dan bertindak secara konsisten sampai kita di akhir hidup kita. Jadi bukan satu titik selesai dan kita merasa sudah taat, besoknya kita selesai dan bisa hidup suka-suka kita. Bukan begitu Bapak Ibu. Ketaatan juga merupakan satu garis linear dan kita harus bertindak juga. Dan begitu kita dengar, akui, kita harus bertindak secara konsisten. Nggak boleh kita tunda. Inilah yang harus kita pertahankan dan memelihara ketaatan sampai mencapai sempurna seperti kesempurnaan Yesus Kristus yang telah Dia capai. Apanya yang sempurna Bapak Ibu? Yaitu bisa menjadi saksi Allah. Bagi kita adalah bisa menjadi saksi Allah untuk memuliakan Allah. Ini semua untuk kepentingan Allah, bukan suka-suka kita lagi. Bapak Ibu, sebab semua orang dipilihnya. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 29. Tapi cukup saya baca aja. Bapak Ibu, sebab semua orang yang dipilihnya, artinya manusia dipilih secara jasmani dari semula. Mereka juga ditentukan, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukannya apa? Yaitu ditentukannya kita harus teladanin Yesus. Jadi hidup kita hidup yang berstandar Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan ditentukan ini selamat, itu nggak selamat. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita lihat satu ayat lagi, di mana kita udah lihat tadi surat Paulus, kita lihat juga Rasul Petrus dan Yohanes ya tadi ya. Yaitu 1 Petrus 1 ayat 14, sebelum kita buka, menyatakan sebagai anak-anak yang taat, yaitu ketaatan kepada Yesus Kristus, di mana surat 1 Petrus, Rasul Petrus prihatin dengan membawa ketaatan kepada Yesus Kristus. Penting sekali Bapak Ibu di 1 Petrus 1 ayat 2. Kenapa begitu pentingnya ketaatan kepada Yesus Kristus? Agar supaya ketaatan kita mutlak serupa dengan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dikarenakan kita adalah umat pilihan yang telah dipilihnya dari semula. Dipilihnya supaya kita bisa serupa dengan Yesus. Dan oleh Roh Kudus kita dikuduskan seperti Yesus 2000 tahun yang lalu yang dikuduskan. 1 Petrus 1 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, kekudusan itu adalah penting sekali di 3 pilar GSKI Rehoboth, bahwa kita betul-betul hidup harus kudus suci. Dan dimana kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan dikuduskan lagi lebih sempurna seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Kedua adalah ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 22. Kita nggak usah buka juga. Ketaatan kepada kebenaran, melainkan ketaatan kepada perintah-perintahnya dan ketetapannya. Apa yang dinasihatin, apa yang diperintahkan, kita harus betul-betul mentaatinya dan bertindak. Seperti Yesus bilang, datanglah padaku. Kita betul-betul sudah tinggalkan dunia ini. Jangan macam-macam lagi.
Sebab hanya Yesus yang bisa melegakan kita, bisa menghentikan kita dari letih lesu kita, beban berat itu. Untuk apa juga, itu sia-sia semua. Oleh sebab itu kita harus ingat, the Lord is our law, bukan hukum lagi hidup dalam kita. Mari kita sekarang perhatian 1 Petrus 1 ayat 14. Kita sama-sama baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Menarik Bapak Ibu. Kita lihat ada dua kata yang penting di sini. Hawa nafsu, miais, atau akar katanya epitumia, yaitu suatu keinginan, kehendak besar yang memanjakan diri, yang menggeser kasih sayang yang pantas bagi Allah. Jadi hawa nafsu adalah musuh kita. Hati-hati. Oleh sebab itu saya pernah menasihati anak-anak muda, terutama laki-laki, jangan pernah onani. Karena itu akan membuat kita kecanduan dan memanjakan diri, sehingga kita bisa menggeser kasih sayang yang pantas bagi Allah. Wah, itu bahaya. Nah, di sini kebodohanmu artinya kebodohan yang berdosa loh. Sinful ignorance loh. Ini merupakan kata benda. Jadi ini yang kebodohan yang bisa membuat kita berperilaku tercela. Jadi kebodohan di sini maksudnya kurangnya pengetahuan atau education, pendidikan, dan itu yang mengarahkan pada perilaku yang nggak sopan, tidak punya etika, moralnya bejat, dan selanjutnya. Jadi kita lihat, kita perhatiin di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 6. Setiap pikiran gagasan harus dibawa ke dalam hupakoi, ketaatan kepada Kristus. Ingat ini. Ingat. Sampai ketaatan kamu telah menjadi sempurna like Christ. Jadi di sini akan kita lihat ayatnya. Luar biasa sekali. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Syaratnya ketaatan kamu harus menjadi sempurna, kan? Lebih jelas lagi kalau lihat terjemahan KJV, King James Version. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience Christ. Obedient Christ. Menarik ya. Jadi ini di sini KJV menulis adanya obedience. Jadi artinya mematahkan fantasi-fantasi kita dan setiap hal yang tinggi yang meninggikan dirinya melawan. Jadi sombong, angku, dan keinginan mata itu semua akan
berlawanan dengan pengetahuan tentang Allah dan menawan setiap pikiran kita, nggak bisa lagi taat sama Kristus. Jadi menawan setiap pikiran kepada ketaatan Kristus. Ayat 6. And having in a readiness to revenge all disobedience when you obedience is fulfilled. Ini syarat. When your obedience is fulfilled, ketika ketaatanmu sempurna, syaratnya, dan kamu siap untuk membalas semua ketidaktaatan. Saya kira kita hari ini betul-betul harus fokus akan apa yang kita dapat dari ketataatan ini. Kita akan sambung karena sangat menarik lagi. Kita akan lihat di Perjanjian Lama bagaimana Musa dan Perjanjian Baru juga tentu. Ini adalah bagian satu, baru introduction, pengenalan tentang ketaatan. Amin, amin, amin. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan, Tuhan ajarkan bagi kami. Kami perbaiki pola pikir kami Tuhan. Kalau selama ini kami belum benar atau belum tepat benar seperti yang Tuhan kehendaki, kami mau mengubah pikiran kami lewat pembelajaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, menyertai kami lewat setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Dan setiap kali kami menghadapi masalah, kami ingat akan kebenaran firman-Mu supaya kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Dan kami semakin berubah, semakin indah, semakin sempurna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu sampaikan kepadamu Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Dan kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa dan kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di matanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan
ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih buat semua persembahan yang sudah saudara sampaikan untuk perkembangan gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.